Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka, mata kuliah Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Program ini bertujuan untuk membantu Anda dalam memahami pengertian, tujuan, dan karakteristik metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal, serta mengetahui jenis-jenis metode teknik penyuluhan pertanian secara massal dengan menggunakan berbagai media. Dengan memahami materi ini, diharapkan saudara mampu mempergunakan metode-metode penyuluhan pertanian tersebut apabila suatu saat Anda akan melakukan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat petani. Nah, saudara mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal yang meliputi: pertama, pengertian, tujuan, dan karakteristik metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal. Dan kedua, jenis-jenis metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal. Baiklah saudara, kita akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal. Berdasarkan klasifikasi metode dan teknik penyuluhan pertanian yang ditinjau dari jumlah sasaran, metode dan teknik ini tergolong pada kelompok ketiga, di mana penggolongan pertama adalah metode dan teknik penyuluhan pertanian secara individual, dan penggolongan kedua adalah metode dan teknik penyuluhan pertanian secara kelompok. Massal dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti melibatkan orang banyak. Dalam pengertian kegiatan penyuluhan ini, massal dikaitkan dengan jumlah sasaran atau pihak yang akan diberikan penyuluhan. Artinya materi penyuluhan yang disajikan ditujukan bagi orang banyak, terlepas apakah pemberi materi penyuluhan pertanian itu hanya satu orang atau banyak orang. Dengan demikian, metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal adalah metode dan teknik penyuluhan pertanian yang ditujukan ke banyak orang, baik yang sudah dikenal maupun belum, namun ditujukan untuk sasaran yang sama, yaitu petani. Jika dikaitkan dengan proses adopsi, metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran dan menarik minat masyarakat secara luas terhadap teknologi, gagasan, atau ide-ide baru yang selama ini disebut dengan inovasi. Untuk itu, metode dan teknik penyuluhan pertanian ini lebih cenderung berada pada posisi memperkenalkan hal-hal baru yang bermanfaat bagi sasaran. Jika penyampaiannya menarik, maka sasaran pun akan mencari informasi tentang hal baru tersebut melalui cara lain yang diinginkannya. Nah, bagaimana saudara? Mudah dipahami bukan? Baik, sekarang kita akan mengupas karakteristik apa saja yang terdapat dalam metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal ini. Roger dan Schumacher dalam bukunya tentang Communication of Innovation menjelaskan karakteristik ini dari kacamata media yang digunakan. Karakteristik tersebut antara lain bahwa arus pesan yang diberikan melalui metode dan teknik penyuluhan secara massal biasanya cenderung searah. Kemudian umpan balik yang diharapkan dari sasaran juga rendah. Artinya, penyuluh tidak bisa melihat respon masyarakat secara langsung. Melalui metode dan teknik ini, kecepatan penyampaian pesan relatif cepat, tetapi kemampuan masyarakat untuk menguasai teknik atau ide yang disampaikan tergolong rendah. Karakteristik yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa metode dan teknik dengan menggunakan media massa biasanya berdampak pada perubahan pengetahuan sasaran. Saudara mahasiswa, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan serta karakteristik metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal, maka materi selanjutnya yang akan kita paparkan adalah mengenai jenis-jenis metode dan teknik penyuluhan pertanian massal tersebut. Banyak sekali jenis metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal ini. Untuk lebih memudahkan,
Maka jenis-jenis ini dikelompokkan sebagai metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal melalui media tak terproyeksi, media cetak, media grafis, media elektronik, dan media internet. Yang termasuk kelompok pertama adalah kampanye dan pameran pertanian. Kampanye dikenal sebagai upaya berkomunikasi dan mendidik secara terkoordinasi. Definisi dari kampanye itu sendiri adalah penggunaan berbagai sumber daya dan metode komunikasi yang terkoordinasi dan bertujuan untuk mendidik masyarakat dengan memusatkan perhatian pada permasalahan tertentu serta pemecahannya pada suatu periode waktu tertentu. Inti dari penyelenggaraan kampanye pertanian adalah permasalahan krusial di bidang pertanian yang harus segera dipecahkan. Contohnya adalah kampanye tentang pemberantasan hama warung coklat yang pernah melanda komoditas padi di wilayah Pulau Jawa, atau vaksinasi ternak ayam yang harus segera dilakukan secara serentak akibat adanya wabah penyakit tetelo. Nah, jenis berikutnya adalah pameran pertanian. Pameran pertanian ini merupakan cara dan prosedur penyampaian informasi atau materi penyuluhan yang dilakukan dengan jalan mempertunjukkan secara sistematis berbagai teknologi, baik melalui benda asli, benda awetannya, sampel, model, grafik, gambar, benda tiruan, bahan cetakan seperti poster atau brosur, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa pameran harus dilakukan di suatu tempat yang strategis dan mencari waktu yang tepat yang disesuaikan dengan hari-hari istimewa bagi masyarakat petani. Kemasan yang dibuat haruslah menarik, sehingga bisa menumbuhkan minat banyak orang untuk mengunjungi pameran ini. Contoh kegiatan pameran pertanian antara lain pameran teknologi perikanan yang dilakukan pada saat pesta nelayan, pameran peternakan di saat hari lapang petani, atau pameran produk pertanian pada saat panen raya. Kelompok berikutnya dari metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal yaitu melalui media terproyeksi. Yang dimaksud dengan penggunaan media terproyeksi adalah pemutaran film atau slide menggunakan alat yang bernama proyektor. Pada masa sekitar 20 tahun lalu, media pemutaran film melalui proyektor ini cukup diminati banyak orang. Di saat hari istimewa seperti hajatan, panen raya, atau hari kemerdekaan, banyak sekali pihak yang memanfaatkan fasilitas ini sebagai alat hiburan dalam bentuk layar tancap. Nah, dalam keperluan kegiatan penyuluhan, media ini mampu menyebarluaskan informasi sekaligus mempengaruhi sikap, memotivasi semangat sasaran, bahkan dapat menanamkan nilai dan norma-norma kehidupan. Tentu saja kemasan pesan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sasaran serta diselipkan unsur-unsur hiburan yang mendidik. Dewasa ini setelah semakin majunya teknologi, pemutaran film dapat dilakukan dengan menggunakan film yang sudah diproduksi dalam bentuk CD atau soft file dan diputar melalui komputer atau laptop yang disambungkan dengan LCD sebagai proyektornya. Tampilan film dipantulkan ke dinding atau layar sehingga semua pemirsa dapat melihat tayangan bersama-sama. Nah, apapun bentuknya, baik yang tradisional maupun yang modern, sama-sama bersifat mobile atau mudah dibawa ke lokasi penyuluhan yang diinginkan. Saudara mahasiswa, tadi kita telah mengulas jenis-jenis metode dan teknik penyuluhan pertanian yang meliputi kampanye, pameran, serta media terproyeksi yang dapat digunakan dalam melakukan penyuluhan secara massal. Sekarang, mari kita lanjut ke jenis-jenis metode dan teknik penyuluhan lainnya. Kelompok ketiga dari metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal adalah melalui media cetak. Media cetak ini merupakan bahan-bahan tercetak, baik tulisan maupun gambar, berisi informasi teknis seputar pertanian yang dapat disebarkan kepada masyarakat umum untuk dibaca atau dilihat. Jenis-jenisnya di antara lain adalah brosur,
leaflet, folder, surat kabar, dan majalah. Brosur merupakan bahan tercetak dalam bentuk buku yang menjanjikan informasi pertanian dengan menonjolkan uraian daripada gambar. Brosur ini berbeda dengan leaflet yang hanya berbentuk satu lembar kertas lepas namun sama-sama memuat informasi lebih banyak uraiannya daripada gambar. Adapun folder serupa dengan leaflet namun penyajiannya dilipat sedemikian rupa sehingga desain penulisannya pun harus mengikuti pola lipatan. Isi pesan brosur umumnya berupa inovasi baru yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah pertanian yang belum diketahui oleh penyuluh. Dengan demikian, brosur itu diperuntukkan bagi penyuluh. Sedangkan isi pesan leaflet dan folder biasanya ditujukan bagi petani, berisi aplikasi teknik pertanian yang mudah dipahami. Jenis yang agak berbeda dari ketiga jenis yang tadi disebutkan adalah surat kabar dan majalah. Kedua media ini menyajikan pesan dengan banyak uraian, bahkan kadang-kadang tidak disertai gambar. Surat kabar umumnya hanya dibuka sekali saja oleh pembaca, sedangkan majalah biasanya dibaca berulang kali. Untuk itu, pesan yang disampaikan dalam media tersebut harus benar-benar tepat. Misalnya dalam surat kabar sebaiknya disampaikan tentang isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, disertai pendapat dan solusi yang praktis. Sementara dalam majalah disisipkan materi-materi yang lebih teknis seperti cara bercocok tanam atau cara memelihara ternak berikut langkah-langkahnya. Akan lebih baik jika penyajian disertai dengan gambar yang menarik. Saudara mahasiswa, metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal yang lainnya adalah yang dilakukan melalui media grafis. Apa yang dimaksudkan bahan grafis? Bahan grafis ini artinya bahan yang berbentuk gambar atau lukisan. Dengan demikian, metode dan teknik penyuluhan ini merupakan cara penyampaian pesan penyuluhan dengan mendayagunakan berbagai bahan yang dapat mengkomunikasikan fakta, ide, gagasan secara jelas melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dengan gambar dengan dominasi gambar yang cukup kuat. Jenis-jenisnya antara lain ada poster, bagan, diagram, sketsa, grafik, komik, karikatur, dan yang paling sering digunakan adalah poster. Melalui penggunaan media ini diharapkan masyarakat secara umum dapat memperoleh pengetahuan yang serentak terhadap pesan yang ditekankan dalam media tersebut, sehingga semuanya berminat untuk menerapkannya di lapangan. Nah, saudara, selanjutnya kita beralih ke metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal melalui penggunaan media elektronik. Metode dan teknik ini sering dikenal dengan metode siaran karena jenis yang ditampilkan merupakan benda-benda broadcast seperti radio dan televisi. Radio merupakan alat komunikasi yang sangat bermanfaat bagi penyuluh untuk menyampaikan informasi pada sasaran, terutama yang berada di wilayah pedesaan. Pada tahun 1960 sampai 1980-an, radio masih mendominasi masyarakat Indonesia sebagai media yang paling diminati. Namun sejak teknologi makin maju, televisi mengambil alih peran tersebut. Karena tingkat kepemilikan yang tinggi, radio dan televisi menjadi media yang cukup efektif dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Beberapa stasiun televisi di Indonesia menayangkan acara-acara pedesaan atau acara yang mengungkap kesuksesan orang dari kalangan bawah. Bahkan sekarang makin marak televisi daerah yang bisa diakses oleh masyarakat dengan bahasa daerah yang mudah dipahami dan dinikmati masyarakatnya. Dalam menggunakan media ini, sebaiknya sentuhan-sentuhan tradisi ikut dilibatkan. Contohnya dalam penayangan wayang golek, disertai pesan-pesan pertanian yang diberikan oleh tokoh-tokoh punakawan dari pewayangan. Nah, saudara, bagaimana? Mudah dipahami, bukan?
Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal melalui penggunaan media internet. Dalam pembelajaran ini, jenis terakhir dari metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal yang akan dibahas adalah metode dan teknik penyuluhan pertanian melalui media internet. Jenis ini merupakan teknologi tertinggi yang ada di saat sekarang, di mana media internet merupakan media yang mengandalkan konektivitas jaringan yang memanfaatkan frekuensi dan bisa diakses dari berbagai belahan dunia. Dewasa ini kegiatan penyuluhan dengan pemanfaatan media internet sangat disarankan, terutama dilakukan dalam mentransfer segala informasi dari penyuluh ke penyuluh, dari penyuluh ke petani atau dari petani ke petani. Informasi-informasi dari pemerintah yang terkait kebijakan pertanian pun dapat diakses dengan mudah, selama jaringan internet ada dan selama pengguna, baik itu penyuluh maupun petani, mampu mengoperasikan gadget atau perangkat elektronik yang tepat untuk mengaksesnya. Melalui internet pula, petani yang berada di wilayah Indonesia bagian timur akan mudah berkomunikasi dengan petani di wilayah tengah dan barat untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan. Bahkan tidak hanya dalam bentuk chatting atau tulisan, tapi juga dalam bentuk percakapan langsung secara audiovisual. Saudara mahasiswa, dari tayangan yang sudah saudara lihat tadi, ternyata banyak sekali perangkat yang bisa digunakan dalam penerapan metode dan teknik penyuluhan secara massal. Harap diingat bahwa metode secara massal pada umumnya hanya berfungsi untuk memperkenalkan atau memberikan pengetahuan baru tentang suatu ide, teknologi atau praktek usaha tani tertentu, walaupun tidak menutup kemungkinan dampak sampingannya dapat membentuk sikap atau bahkan menjadikan sasaran mampu mempraktekkan apa yang dipelajarinya. Untuk itu diharapkan seorang penyuluh mampu merancang pesan penyuluhan yang efektif dan sesuai dengan pilihan media yang diinginkan dan sesuai pula dengan karakteristik media massa yang dipaparkan di bagian awal kegiatan pembelajaran ini. Saudara mahasiswa, berakhir sudah program pembelajaran kali ini. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda tentang metode dan teknik penyuluhan pertanian, terutama tentang karakteristik dan jenis-jenis metode dan teknik penyuluhan pertanian secara massal, sehingga suatu saat dapat diterapkan oleh saudara di lapangan. Semoga penerapannya pun dapat membantu sasaran memperbaiki mutu usaha taninya. Nah, saudara, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan sukses selalu.